Kita selalu punya akal buat akalin apa aja. Kita memang cerlang, cermat, olah peluang. Semua bisa jadi jawaban. Semua bisa jadi tambahan. Kita juga bisa berbagi dan temukan inspirasi cerlang lainnya di PKN 2021. Cerlang Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam sistem nilai yang dominan saat ini, membangun dipercaya oleh negara sebagai sebuah keniscayaan di dalam proses kemajuan. Fenomena tersebut terjadi hampir di berbagai wilayah lainnya di dunia. Gelombang perubahan yang disebabkan oleh pembangunan yang telah menimbulkan banyak sekali proses transformasi, tidak hanya lanskap geografis dan kepadatan penduduk yang terus melonjak, lanskap budaya dan sosial, juga lanskap ekonomi juga turut berubah. Seperti yang kami alami, Jatiwangi sebelumnya adalah rural. Secara perlahan mengadopsi logika kehidupan urban. Singkatnya, dinamika kehidupan urban dengan segala infrastruktur dijadikan tolak ukur perubahan dan pencapaian wilayah bagi pemerintah daerah. Terhadap cara pandang seperti ini, Jatiwangi Art Factory sebagai warga lokal yang berdiam dan hidup di tengah perubahan tersebut tidak memiliki pilihan lain selain menguji cobakan berbagai macam pola bertahan terhadap fenomena ekspansi urban atau urban expansion tersebut. Dari yang sentimental seperti membuat ikatan bersama sebagai warga melalui material tanah, merawat kegembiraan bersama lewat berbagai festival, memunculkan kebanggaan bersama terhadap wilayah, dan menawarkan ritual baru hingga peristiwa-peristiwa kolosal dan momentum bagi terciptanya kesepakatan kolektif. Belakangan, pola bertahan JAF sebagai warga diarahkan pada kerja-kerja artistik yang lebih strategis, yang melibatkan pemerintah sebagai stakeholder pembangunan di daerah. Proyek Kota Terakota Majalengka misalnya, yang fokus menegosiasikan Jatiwangi sebagai kawasan kultural berbasis tanah dan telah masuk pada Perda Tata Ruang Kabupaten Majalengka. Kemampuan masyarakat untuk mengolah sumber daya lokal yang dekat dan tersedia, atau yang diistilahkan sebagai cermat mengolah peluang atau cerlang, memang telah terbukti dapat menjadi modal kultural yang efektif di dalam menghadapi persoalan-persoalan di lingkungannya. Praktik-praktik tersebut yang berbasis pedesaan tidak hanya mengolah sumber daya di dalam artian menggunakan, di saat yang sama juga berperan di dalam merawat dan melindungi keberlangsungan sumber daya dan hidup
antar sesama. Upaya penciptaan tersebut secara langsung telah mempengaruhi daya lenting desa yang di masa pandemi seperti ini terbukti jauh lebih tinggi resiliensinya dibandingkan perkotaan. Dengan demikian, wilayah pedesaan menjadi lokus yang masuk akal untuk membicarakan keselamatan dan masa depan bersama di tengah hidup dari satu pandemi ke pandemi yang lainnya. Kenyataan lain menunjukkan sebaliknya. Minimnya perbincangan mengenai kehidupan rural pada tingkat global yang oleh pemangku kebijakan menunjukkan bahwa sebuah kepentingan besar yang melihat rural sebagai objek dan entitas yang tidak berdaulat, serta dianggap sebagai lokus pendukung bagi kehidupan perkotaan semata. Hal itu kita bisa dapat lihat dari cara pandang yang ditonjolkan di New Urban Agenda yang diinisiasi oleh PBB, yang mempersiapkan kemungkinan melonjaknya penduduk kota-kota besar di dunia. Komunitas Jatiwangi Art Factory yang diundang oleh Documenta 15, ini adalah peristiwa seni budaya cukup penting, merasa bahwa Documenta dapat digunakan sebagai panggung bagi warga untuk menggemakan seruannya melihat desa sebagai pusat. Desa dengan segala sumber dayanya, baik berupa sumber daya alam dan aset budaya, sandang, pangan, papan, juga masyarakat di dalamnya yang telah secara aktif menggunakan kebudayaan sebagai cara untuk mengintervensi permasalahan-permasalahan lokal, dapat menjadi pintu masuk untuk bertindak secara kolektif bagi kehidupan saat ini dan yang akan datang. Untuk itu, kami memutuskan menginisiasi New Rural Agenda, sebuah konferensi tingkat tinggi yang akan diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2022 di Documenta 15 di kota Kassel di Jerman. KTT ini diinisiasi oleh warga dengan menghadirkan para pemangku kebijakan, representasi negara, institusi dunia, bahkan perwakilan stakeholder non-human sebagai sesama penghuni planet bumi untuk membicarakan berbagai macam agenda masa depan hidup bersama. Pertanyaan yang hendak dieksplorasi lebih jauh dalam New Rural Agenda adalah sejauh mana kita dapat memaknai rural sebagai konsep untuk membicarakan masa depan melalui dua sudut pandang. Pertama, bahwa pelaku dan pengolah kebudayaan pada tingkat akar rumput adalah aktor penting dan utama dalam mengkontekstualkan sumber daya yang terdapat di wilayahnya masing-masing untuk menjadi kekuatan kolektif menghadapi berbagai persoalan kontemporer. Dengan demikian, diinisiasi bahwa desa bukanlah sebuah teritori yang tetap dan begitu dari sananya. Desa adalah lokus yang perlu dihidupkan, dimaknai, sekaligus diciptakan. Ya, dengan dua perspektif tersebut, agenda-agenda apa yang dapat disuarakan bagi New Rural Agenda di Kassel tahun 2022?
Melalui Simposium Cerlang Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi yang menghubungkan kami dengan berbagai praktisi, pelaku daya desa, Pokja Desa Pemajuan Kebudayaan, dan beberapa kementerian, kami membahas dan merumuskan agenda-agenda yang akan kami bawa bersama-sama pada New Rural Agenda di 2022, dan adapun hasil rumusan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mempertimbangkan posisi desa sebagai lumbung kearifan sekaligus garda terdepan mengolah kebudayaan sebagai jalan hidup berkelanjutan. 2. Menjadi bagian dari jaringan interlokal di mana terjadi ruang-ruang untuk saling menjaga, menghormati, dan berdialog antar keragaman praktik, mengolah sumber daya dan budaya sebagai referensi bagi keselamatan bersama. 3. Menjadikan medium bagi penghuni desa untuk bersuara dan menyatakan agensinya sebagai sumbangan konkret bagi krisis yang dialami dunia. Adapun untuk menuju konferensi tingkat tinggi ini, beberapa program yang akan kami jalankan ke depan adalah New Rural School, yaitu konferensi paralel di sejumlah tempat yang berpusat pada aktor-aktor pelaku budaya di desa seperti konferensi kepala desa, konferensi pemuda-pemudi, konferensi perempuan, konferensi tetua adat, dan lain sebagainya. Sebagai sebuah langkah nyata terjalinnya ruang dialog jejaring interlokal. Lalu pesantren. Ini merupakan sebuah riset artistik yang akan dilakukan di berbagai tempat di belahan dunia untuk kemudian menghadirkannya di Kassel sebagai bagian dari New Rural Agenda. Terakhir, pada konferensi tingkat tinggi New Rural Agenda di Kassel, kami ingin menyampaikan pernyataan martabat penghuni bumi sebagai agenda yang disepakati dan diimplementasikan melalui tindakan, gerakan, dan kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pekan Kebudayaan Nasional 2021, seperti Pekan Kebudayaan Nasional sebelumnya, tidak hanya menghadirkan ekspresi artistik yang terbaik dari seluruh negeri, tetapi juga membicarakan berbagai masalah penting terkait kemajuan kebudayaan di negeri kita. Sejak bulan Juli, ada kelas generasi cerlang, bincang cerlang, yang berpuncak pada sebuah simposium yang mengerucutkan pembicaraan pada apa yang disebut jalan kebudayaan untuk pembangunan berkelanjutan. Tema dan bidang yang dibicarakan banyak sekali, tapi ada satu titik tolak yang sama, yaitu bahwa pandemi COVID-19 menyadarkan kita tentang bermacam kelemahan dalam pola hidup yang kita anggap normal selama ini. Disrupsi terjadi di segala bidang tanpa terkecuali, ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Para ahli masih menghitung kerugian yang diderita karena pandemi ini, dan banyak yang menyamakannya dengan depresi besar yang melanda dunia pada tahun 1930-an, yang mengubah wajah dunia juga secara signifikan. Dan banyak yang memperkirakan jika kita tidak segera mengambil langkah perbaikan, maka keadaan ini bisa terus memburuk. Apa yang semula hanya merupakan ancaman kesehatan bisa berkembang menjadi apa yang disebut existential risk,
yang mengancam eksistensi manusia secara keseluruhan. Di tengah situasi ini timbul pertanyaan, mengapa kita bisa sampai pada situasi seperti ini? Mengapa sistem kehidupan modern dan kemajuan yang begitu diagungkan ternyata begitu rentan menghadapi virus penyakit? Dalam rangkaian simposium, kita beberapa kali mendengar penjelasan bahwa sistem kita begitu rentan karena sumber masalahnya tidak lain ada pada sistem itu sendiri. COVID-19 adalah penyakit zoonotik yang ditularkan dari hewan ke manusia. Kenapa penyakit seperti itu semakin sering kita temukan sekarang dan tidak misalnya 100 tahun yang lalu? COVID-19 adalah varian terbaru dari SARS, sebelumnya ada MERS, dan berbagai virus yang menyerang sistem pernapasan kita. Sumbernya tidak lain karena kerusakan habitat hewan liar yang bercampur dengan ternak dan manusia, sehingga virus yang semula hanya hidup di alam liar akhirnya bercampur dengan lingkungan tempat tinggal manusia. Dan kerusakan habitat ini adalah bagian dari kerusakan lingkungan yang lebih luas, yang semakin cepat terjadi karena pola pembangunan yang hanya fokus pada pertumbuhan dan mengabaikan keselamatan umum serta kelestarian lingkungan hidup. Di mana-mana, orang menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Dalam teorinya, pertumbuhan ekonomi ini pada waktunya akan menciptakan kemakmuran yang besar, yang bisa menetes ke bawah dalam bentuk lapangan pekerjaan dan juga peningkatan layanan publik, sehingga pada akhirnya seluruh masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya. Sehat dan sejahtera. Begitu teorinya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Di masa pandemi, target pertumbuhan tidak tercapai, lapangan pekerjaan justru berkurang, dan layanan publik kekurangan sumber daya. Lalu apa jalan keluarnya? Dalam berbagai sesi simposium kita mendengar bahwa pengalaman nyata bahwa kebijakan remedial yang sepotong-potong tidak akan menyelesaikan masalah. Kita juga tidak mungkin kembali ke keadaan normal lama yang penuh dengan masalah dan menjadi penyebab krisis kita sekarang ini. Ada kesepakatan bersama bahwa kita memerlukan normal baru yang tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Normal baru yang menjadikan keselamatan dan kesejahteraan manusia sebagai prioritas utamanya. Normal baru yang mengelola alam dengan bijak sehingga kegiatan ekonomi bisa berkelanjutan dan alamnya tetap lestari. Tentu ini bukan tugas yang mudah. Diperlukan perubahan cara pandang yang sangat mendasar, sebuah revolusi mental untuk mencapai tujuan tersebut. Bibit dari perubahan ini sudah nampak bermunculan di Pekan Kebudayaan Nasional sejak tahun 2019, bukan hanya di tingkat wacana, tetapi juga di tingkat praktek. Apa yang saya sampaikan berikut ini adalah rangkuman dan refleksi atas berbagai wacana dan praktek tersebut. Wacana dan praktek inilah yang menjadi bahan dasar dari jalan kebudayaan untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam simposium, kita berulang kali diingatkan bahwa kebudayaan cenderung masih dimaknai secara sempit sebagai kesenian. Tentu ini tidak sepenuhnya salah. Kesenian adalah unsur kebudayaan yang sangat penting. Tapi kalau kita bicara tentang kebudayaan dalam pengertian yang luas, maka sesungguhnya itu mencakup keseluruhan nilai dan gagasan, artefak dan pranata yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semua itu merupakan sumber daya kebudayaan atau cultural resources yang bisa kita gunakan sebagai landasan langkah dan kebijakan untuk membangun normal baru di masa mendatang. Tentu ini tidak berarti kita tinggal meniru apa yang dilakukan para pendahulu kita di masa lalu. Ada banyak nilai dan gagasan praktek dan pranata yang mungkin tidak lagi sesuai dengan masa sekarang. Kita perlu pembaruan, inovasi, dan modifikasi berbagai kekayaan budaya sehingga sesuai dengan masa sekarang. Tapi penting untuk kita ingat bahwa berbagai nilai gagasan, praktek, dan pranata yang kita warisi dari masa lalu sudah melalui ujian waktu, sudah melalui laboratory of survival. Kita tidak perlu uji lab untuk mengetahui keampuhan, daya lenting, dan daya tahan berbagai pemikiran praktek dan produk kebudayaan kita. Contoh konkretnya adalah sikap dari masyarakat adat menghadapi pandemi COVID-19. Di Kanekes, Banten,
Setelah setahun pandemi berjalan, tidak satu pun warganya yang terkena COVID. Pasalnya tidak lain karena masyarakat di Kanekes masih berpegang pada ikatan sosial yang kuat, yang melihat kehidupan secara holistik, di mana kemakmuran berjalan seiring dengan keselamatan dan kesehatan. Tentu kita tidak bisa begitu saja meniru pengalaman orang Kanekes dalam skala kabupaten, provinsi, apalagi tingkat nasional. Tapi kita bisa belajar banyak tentang cara orang Kanekes menggunakan sumber daya kebudayaan mereka untuk keselamatan dan kemakmuran. Menggunakan sumber daya kebudayaan bukan berarti meniru begitu saja, tapi menggunakan sumber daya tersebut sebagai sumber inspirasi. Sumber daya kebudayaan di sini menjadi cahaya yang menerangi jalan kita. Karena itu, Pekan Kebudayaan Nasional mengusung konsep cerlang atau cahaya yang muncul dari keanekaragaman budaya kita di Nusantara ini. Cerlang Nusantara sebagai inspirasi untuk memahami keadaan kita di masa sekarang dan meniti jalan kita di masa depan. Dalam Pekan Kebudayaan Nasional 2021, kita secara spesifik membahas dan mengangkat bagaimana sumber daya kebudayaan bisa berkontribusi memenuhi kebutuhan manusia yang paling mendasar: sandang, pangan, dan papan. Dan dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan refleksi atas pertukaran gagasan dan kerja kreatif selama Pekan Kebudayaan Nasional berlangsung, yang melibatkan tidak kurang dari 15.000 seniman pekerja budaya dalam keseluruhan prosesnya, termasuk ratusan pembicara dan peserta dalam berbagai sesi simposium. Mari kita mulai dari sandang. Selama 100 tahun terakhir, kita menyaksikan tumbuhnya sebuah industri fashion yang fokusnya bukan pada kesehatan atau kenyamanan, tapi lebih pada penampilan. Mesin pemasaran yang agresif menciptakan aura yang mendesak konsumen untuk membeli lebih banyak, membeli lebih sering, agar tidak ketinggalan zaman atau menjadi out of fashion. Tanpa menyadari bahwa konsumsi yang berlebihan adalah penghamburan sumber daya kita yang semakin terbatas. Riset menunjukkan bahwa untuk memproduksi satu t-shirt saja diperlukan 2.700 liter air, atau setara dengan kebutuhan minum seseorang selama 2,5 tahun. Dan kita terus membeli atau mendapat hadiah t-shirt, dan dengan begitu ikut menguras ribuan liter air, sementara ada 785 juta orang di muka bumi ini yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ini belum termasuk produksi celana jeans, yang setiap potongnya memerlukan tidak kurang dari 10.000 liter air bersih, atau setara dengan kebutuhan minum seseorang selama 10 tahun. Industri fashion memang tumbuh menjadi industri yang sangat tidak ramah lingkungan dan jauh dari prinsip berkelanjutan atau sustainable. Dalam 30 tahun terakhir, masalahnya justru bertambah semakin banyak. Bukan hanya di tingkat produksi, tapi juga konsumsi. Sekarang kita mengenal istilah fast fashion atau busana cepat. Seperti di bidang pangan kita mengenal istilah fast food. Perusahaan busana cepat ini mengakui bahwa produk mereka memang tidak didesain untuk tahan lama. Paling tahan 10 kali cuci. Dan setelah itu harus diganti dengan yang baru. Di sisi konsumen juga tumbuh pengertian baru bahwa jangan pernah memakai baju yang sama lebih dari 10 kali. Bahkan sebuah survei yang dibuat tahun 2015 menunjukkan sepertiga dari 1.500 responden menganggap baju yang sama hanya boleh dipakai 3 kali saja. Kalau sampai lebih dari 3 kali, itu sangat tidak fashionable menurut mereka. Alhasil, setiap orang di muka bumi ini setiap tahun rata-rata membuang sekitar 30 kg pakaian dan alas kaki. Hanya 15% dari yang dibuang itu kemudian didaur ulang. Selebihnya masuk ke tempat sampah. Dan karena pengelolaan sampah di banyak negara masih jauh dari ideal, tidak sedikit sampah pakaian itu yang kemudian berakhir di danau, sungai, dan laut. Ceritanya tidak berakhir di sana. Sampah ini tidak hanya mencemari air, tapi juga mencemari salah satu sumber pangan kita, yaitu ikan. Dan sudah banyak riset yang menunjukkan korelasi pencemaran ini terhadap kesehatan manusia. Sampah yang kita buang kembali kepada kita dalam bentuk penyakit. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah siklus yang merusak ini? Jika kembali kepada kearifan
maka kata kuncinya adalah sumber daya lokal, terutama penggunaan serat alam dan pewarna lokal. Selama berabad-abad, masyarakat di Nusantara memanfaatkan kekayaan alam sekitarnya dan menghasilkan tradisi sandang yang luar biasa, yang kita kenal dengan sebutan wastra. Keanekaragaman bahan, corak, dan gaya wastra Nusantara ini begitu luar biasa, sehingga kita sebenarnya tidak perlu khawatir akan ketinggalan zaman atau menjadi out of fashion. Justru sebaliknya, para desainer global hari ini mulai melihat potensi wastra sebagai basis kreasi mereka. Sandang yang berbasis pada praktek dan pengetahuan lokal ini juga memiliki daur hidup yang lebih panjang. Jika dikombinasi dengan praktek circular fashion yang memanfaatkan pakaian lama, kita bisa mengurangi masalah limbah pakaian secara signifikan. Tentu diperlukan riset dan inovasi, serta pemanfaatan teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan ini. Di bidang pangan, masalahnya kurang lebih sama. Produksi pangan yang memerlukan sumber daya begitu besar, sekarang ini sudah jauh melampaui kebutuhan yang ada. Lembaga Pangan dan Pertanian Dunia, FAO, memperkirakan sepertiga dari makanan yang diproduksi di seluruh dunia akhirnya menjadi limbah, dan bahkan tidak pernah sampai ke tangan konsumen. Bayangkan betapa banyak sumber daya yang kita hamburkan, jutaan hektar tanah, miliaran liter air untuk keperluan itu. Belum lagi jejak karbon berupa jutaan ton karbon dioksida yang melesat ke atmosfer setiap tahunnya. Tapi sementara kita membuang sekitar 1,3 miliar ton makanan setahun, masih ada 700-an juta orang yang kekurangan makan dan kurang gizi. Paradoks ini terjadi karena dalam kehidupan yang dianggap normal di masa lalu itu, produksi pangan mengikuti azas pertukaran dan bukan azas kegunaan. Artinya, kita memproduksi makanan terutama untuk dijual dan bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mengatasi kelaparan. Dan bukan itu saja, industri pangan modern juga menggunakan pendekatan monokultur yang memusatkan produksi pada bahan pangan tertentu dan menyingkirkan atau mengabaikan bahan pangan yang lain. Dari sekitar 300.000 spesies tanaman pangan yang dikenal oleh manusia dalam sejarahnya, hanya sekitar 200 spesies yang masih digunakan. Sekitar 75% pangan dunia berasal dari 12 spesies tanaman dan 5 spesies hewan. Pola ini kita terima sebagai sesuatu yang normal, padahal sangat tidak normal. Betapa tidak? Indonesia adalah negeri dengan keanekaragaman hayati yang termasuk paling tinggi di dunia. Kita hidup dengan kurang lebih 50 ekosistem yang berbeda, dengan ribuan spesies flora dan fauna yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Selama bergenerasi, masyarakat di Nusantara sudah mengembangkan bermacam cara untuk mengelola dan mengolah keanekaragaman hayati kita. Pengusatan produksi pada bahan pangan tertentu berakibat semakin berkurang dan melemahnya praktek dan pengetahuan lokal tentang pangan. Masyarakat yang sedianya dapat memenuhi kebutuhan pangan dari lingkungan alam sekitarnya menjadi bergantung pada industri pangan. Kelaparan, kekurangan gizi, dan berbagai akibatnya seperti stunting terjadi bukan karena tidak adanya sumber pangan, tapi karena pengetahuan tentang sumber pangan yang semakin berkurang. Kita bisa keluar dari situasi ini dengan kembali mengangkat sumber daya lokal kita. Masih ada banyak sumber karbohidrat selain padi, gandum, jagung, dan kentang. Para ahli mencatat tidak kurang dari 6.000 spesies yang digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia sebagai sumber karbohidrat mereka. Dan banyak di antaranya tumbuh bebas di berbagai ekosistem kita. Dengan keanekaragaman hayati yang begitu tinggi, Indonesia tidak punya alasan untuk kekurangan pangan atau kekurangan gizi. Praktek dan pengetahuan lokal mesti segera kita dokumentasi, kita kembangkan dengan bantuan sains, riset, dan teknologi, sehingga bisa menjadi landasan kedaulatan pangan di masa mendatang. Di sini kita melihat bahwa urusan sandang dan pangan tidak hanya terkait produk yang kita konsumsi, tapi terkait dengan keseluruhan cara hidup yang oleh ahli antropologi, Profesor Koncoraningrat, disebut sebagai kebudayaan. Jalan kebudayaan memang mendekati masalah pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh, secara holistik.
Pembangunan berkelanjutan tidak mungkin berjalan dengan pendekatan sektoral. Dengan cara pandang seperti ini, masalah papan juga bukan hanya masalah tempat tinggal atau tempat berteduh. Lembaga internasional Habitat for Humanity mencatat bahwa sekarang ini ada sekitar 100 juta orang di dunia yang tidak punya tempat tinggal sama sekali. Tapi, kalau yang dihitung adalah orang dengan tempat tinggal yang memadai dari segi kesehatan dan keselamatan, maka jumlah ini melonjak sampai 1,6 miliar orang. 1 dari 7 orang di dunia ini hidup di daerah kumuh atau slum. Di negeri berkembang jumlahnya bahkan 1:3 orang. Ini semua adalah perkembangan mutakhir dalam 100 tahun terakhir. Dan sama seperti masalah sandang dan pangan, akar masalahnya adalah ketika rumah tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, tetapi sudah menjadi komoditi yang diperjualbelikan. Artinya ada sekelompok orang yang mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut dan ada yang tidak. Kesenjangan sosial pun terjadi dan kemudian dilengkapi dengan kesenjangan spasial. Satu kantong kemakmuran kemudian melahirkan sekian kantong kemiskinan, dan keduanya tidak pernah dapat dipertemukan. Mereka yang berpunya melindungi diri dan miliknya sedemikian rupa sehingga kadang merugi. Mereka yang berpunya melindungi diri dan miliknya sedemikian rupa sehingga kadang merugikan keselamatan bersama. Contoh yang paling sederhana adalah kecenderungan membangun pagar tinggi dan menutup seluruh luas lahan yang dimilikinya dengan bangunan. Praktek seperti ini berakibat air hujan tidak pernah meresap ke tanah, tapi dibuang melalui saluran air ke kali kecil, ke kali besar, dan akhirnya ke sungai. Luapan air yang tidak tertampung menjadi apa yang kita sebut banjir. Sikap individualistik seperti ini sudah berlangsung puluhan tahun, sehingga kita pun menganggapnya normal, bahkan menjadi bagian dari kehidupan modern yang maju. Dalam situasi seperti itu tentu sulit berharap munculnya komitmen terhadap kehidupan bersama. Masing-masing berjuang untuk dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan umum. Dan sangat ironis bahwa ini terjadi di negeri yang menjunjung gotong royong dan kebersamaan. Dalam prakteknya, masyarakat yang disebut individualis sering lebih peka terhadap kepentingan umum dan kebersamaan daripada kita. Lagi, kita bisa belajar banyak dari pengetahuan lokal dan kekayaan budaya kita sendiri. Bukan hanya tentang arsitektur bangunan, tapi juga tata ruang masyarakat tradisi yang sangat peka terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Tentu kita tidak bisa sekedar meniru bentuk fisik atau sekedar mengambil ornamen hiasan dari arsitektur lokal kita. Kita perlu mempelajari kepekaan masyarakat tradisi pada alam. Ingat, kita hidup di sebuah cincin api yang senantiasa menghadapi ancaman gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Kita juga perlu belajar tentang bagaimana masyarakat lokal menata ruang yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan kulturalnya. Mengenali kembali kekayaan alam kita, mempelajari kembali kekayaan budaya dan kearifan lokal atau cerlang Nusantara ini tidak boleh berhenti pada senam akademik atau academic exercise. Kita perlu mengintegrasikan semua temuan yang disinari cerlang Nusantara ini ke dalam kehidupan sehari-hari, ke dalam gaya hidup di bawah normal baru. Jalan kebudayaan ini bukanlah ajakan untuk kembali ke masa lalu. Apalagi kalau kita ingat bahwa apa yang kita sebut tradisi hari ini sesungguhnya adalah inovasi dari masa lalu. Karena itu yang kita perlukan sekarang adalah mengembangkan dan memperbarui praktek dan pemikiran yang ada. Kita memerlukan inovasi, kita perlu sains, riset, dan teknologi untuk memajukan kebudayaan. Tapi untuk itu kita perlu membebaskan sains dan teknologi dari cangkang pertumbuhan dan mengarahkan energi intelektual kita untuk memikirkan keselamatan bersama. Ini bukanlah impian yang jauh dari kenyataan. Di Pekan Kebudayaan Nasional yang akan berlangsung dari tanggal 19 sampai 26 November, kita akan melihat bermacam praktek dan ekspresi yang merupakan wujud nyata dari jalan kebudayaan itu. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara dan peserta simposium
yang memberi inspirasi luar biasa kepada kita semua dan semua pihak yang memungkinkan simposium dan juga Pekan Kebudayaan Nasional 2021 bisa terjadi. Demikian, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Kita selalu punya akal buat akalin apa aja. Kita memang cerlang, cermat, olah peluang. Semua bisa jadi jawaban. Semua bisa jadi tambahan. Kita juga bisa berbagi dan temukan inspirasi cerlang lainnya di PKN 2021. Cerlang Nusantara.